Saya tantang mereka satu persatu dan akhirnya mereka semuanya kalah. Kamu stop main nunchaku. Kamu nggak berbakat main nunchaku. Nunchaku itu senjata berbahaya. Mulai sekarang nggak usah lagi main-mainan nunchaku. Sobat Nunchaku Indonesia, kali ini saya akan menceritakan perjalanan karir saya di dalam dunia pernuncakuan. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih untuk Sobat Nunchaku Indonesia dimanapun kamu berada. Namun sebelum kita masuk ke alur cerita, saya akan perkenalkan lebih dalam tentang diri saya, agar kita semakin mengenal dan semoga semakin sayang. Oke, nama saya Ernu Indaryanto. Tempat tanggal lahir Kendal 31 Maret 1989. Saat video ini dibuat umur saya 31 tahun. Lumayan, kepala 3. Dan saya udah punya istri yang pastinya satu-satunya yang selalu setia mendukung setiap sepak terjang saya. Istriku tercinta, I love you full. Tempat tinggal saya di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Selain nunchaku, saya aktif di olahraga bela diri karate dan saya tergabung dalam perguruan Lembaga Karate Do Indonesia atau Lemkari. Dan saya merupakan salah satu anggota MSH, yaitu Majelis Sabung Hitam Lemkari Cabang Kendal. Oke Sobat Nunchaku Indonesia, kita menuju ke alur cerita. Alur cerita kita awali di tahun 1997. Waktu itu adalah pertama kali saya mengenal dan jatuh cinta kepada nunchaku. Seperti ini ceritanya. Waktu itu saya kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang merupakan setingkat SD. Nah, saat itu kakak sepupu saya mengajak saya nonton film. Tapi bukan film yang aneh-aneh, melainkan film Bruce Lee yang berjudul Game of Death. Nah, saat itu pertama kali saya melihat aksi Bruce Lee yang keren namun tengil. Terlebih senjata yang digunakan membuat saya langsung tersepona oleh aksi-aksi tersebut. Dan kakak sepupu saya menjelaskan kalau senjata yang digunakan itu namanya ruyung atau double stick atau nunchaku. Nah, sejak saat itu saya jatuh cinta dengan nunchaku, terlebih dengan sosok Bruce Lee yang keren namun tengil. Namun karena keterbatasan media di saat itu, aksi-aksi itu hanya kita bisa nikmati melalui video ataupun film yang diputar lewat televisi. Itu pun 1 tahun sekali, tidak pasti. Dan untuk bisa melihat gambar-gambar Bruce Lee atau menikmati gambar-gambar Bruce Lee, hanya kita bisa dapatkan melalui poster. Nah, itulah pertama kali saya mengenal nunchaku. Alur cerita berlanjut ke tahun 2005. Saat itu saya sudah kelas 1 SMK dan untuk menambah uang jajan saya bekerja sampingan. Pagi saya sekolah, malam saya bekerja. Pekerjaan saya adalah sebagai penjaga malam di sebuah peternakan. Nah, karena pekerjaan saya penuh resiko, akhirnya saya diberikan sebuah senjata, yaitu nunchaku. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Senjata yang selama ini saya idam-idamkan akhirnya saya punya. Betapa saya waktu itu senang sekali. Namun saya tidak diajari cara untuk memainkannya. Nah, akhirnya saya curi-curi kesempatan. Saya masih ingat teknik Bruce Lee, yaitu salah satu yang paling saya ingat adalah teknik armpit lock yang seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Namun, karena saya belum pernah sama sekali berlatih nunchaku, saya membuat kesalahan fatal. Yang harusnya saya tangkap di bagian bilah, saya tangkap di bagian konektor, seperti ini. Dan kebetulan nunchaku waktu itu adalah berkonektor panjang atau nunchaku fight. Akhirnya, karena yang saya tangkap di bagian konektor, bilah yang terbebas langsung menghantam kepala saya tepat di bagian belakang.
Beletak, ambiar, dan saya langsung jatuh tersungkur, pingsan. Kalau dalam bahasa Jawa, langsung tiba, jungkel, njeluruk. Dan kebetulan di bawah ada batu, langsung mengenai dagu saya dan dagu saya sobek. Nah, pada saat itu juga yang memberikan nuncaku kepada saya berkata, "Kamu stop main nuncaku. Kamu nggak berbakat main nuncaku. Nuncaku itu senjata berbahaya. Mulai sekarang nggak usah lagi main-mainan nuncaku." Saya dibilang seperti itu. Nah, mulai dari saat itu saya takut dengan nuncaku, saya trauma dengan nuncaku. Tapi saya masih suka melihat aksi-aksi Bruce Lee memakai nuncaku di film. Saya masih sangat suka. Tapi saya takut dengan nuncaku. Alur cerita berlanjut ke tahun 2011. Saat itu saya sudah bekerja dan kebetulan saya sudah menjadi asisten pelatih di dojo saya atau tempat latihan karate saya. Salah satu junior saya ada yang membawa nuncaku saat latihan. Nah, di sela-sela waktu istirahat, saya meminta untuk diajari salah satu teknik nuncaku. Nah, saya diajari satu teknik spin, bentuknya seperti ini. Nah, kata junior saya harus melatih teknik spin ini selama 2 tahun. Nah, kapan saya pinternya teknik spin 2 tahun? Dan saya juga menceritakan bahwa saya ini pernah kepentok nuncaku tepat di sini. Dan junior saya ini juga mentertawakan saya. Dan junior saya ini bilang kalau saya juga tidak berbakat dalam bermain nuncaku. Nah, akhirnya karena kesibukan saya bekerja, saya melupakan untuk saya bisa berlatih nuncaku ataupun saya ingin berlatih nuncaku. Namun aksi-aksi Bruce Lee dalam bermain nuncaku masih sangat saya suka. Alur cerita berlanjut ke tahun 2016. Tahun itu merupakan tahun yang paling bersejarah dalam karir nuncaku saya. Seperti ini ceritanya. Kira-kira di bulan Februari tahun 2016, tiba-tiba saya jadi flashback ke masa lalu. Saya jadi teringat ke masa lalu, tapi bukan teringat mantan. Melainkan saya teringat kata-kata orang-orang yang dulu meremehkan saya. Seperti ada speaker yang mengelilingi kepala saya, kata-kata mereka selalu terngiang-ngiang di telinga saya. "Kamu tidak berbakat, Coach. Kamu nggak boleh main nuncaku." Akhirnya saya nekat. Saya putuskan untuk membeli nuncaku di toko olahraga dan saya putuskan untuk berlatih secara otodidak. Saya cari referensi di YouTube. Saya berlatih dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi selama 2 minggu berturut-turut. Akhirnya setelah 2 minggu saya berhasil menguasai teknik dasar, hand roll, dan lain-lain. Dan kemudian saya cari orang-orang yang dulu meremehkan saya. Saya tantang mereka satu persatu dan akhirnya mereka semuanya kalah. Tapi bukan saya tantang untuk bertarung atau berkelahi, bukan. Saya tantang mereka untuk kita berlomba teknik nuncaku. Mereka semuanya kalah. Akhirnya misi saya berlatih nuncaku di awal tahun 2016 selesai. Dan masih di tahun 2016, saat saya mencari referensi teknik nuncaku di YouTube, tiba-tiba saya bertemu dengan komunitas nuncaku terbesar di dunia, yaitu Indonesia Nuncaku Club atau INC. Dan saya berminat untuk bergabung dalam Indonesia Nuncaku Club atau INC tersebut. Di INC saya bertemu teman-teman baru yang skillnya jauh di atas saya. Nah, mulai sejak saat itu saya kembali termotivasi untuk berlatih. Tidak lama kemudian saya berniat untuk mendirikan region atau cabang INC
di tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Kendal. Tapi niat saya ini ditentang oleh beberapa pihak. Mereka menyaksikan kemampuan saya, dan saya juga menyadari kalau saya ini masih baru, saya masih pemula. Namun banyak juga pihak yang mendukung saya. Akhirnya saya mendapatkan restu dari Ketua Umum untuk mendirikan Indonesia Nunchaku Club Regional Kendal atau Indonesia Nunchaku Club Cabang Kendal atau INC Kendal. Nah, masih juga di tahun 2016 saya mendengar di INC ini ada semacam gelar untuk mereka yang katakanlah master, namanya Nunchaker. Gelar tersebut bernama Nunchaker, dan saya berniat untuk mengikuti ujian agar saya bisa mendapatkan gelar Nunchaker. Dan kembali saya ditentang oleh beberapa pihak. Mereka mengatakan kalau skill saya masih kurang pantas dan lain-lain. Dan saya kembali berlatih keras. Saya buktikan kepada orang-orang yang meremehkan saya. Dan akhirnya saya ikut ujian tersebut, saya lulus, dan saya di tahun 2016, tepatnya di bulan Desember 2016, saya mendapatkan gelar Nunchaker Single. Gampangnya seperti ini. Master Nunchaku dari Indonesia Nunchaku Club atau INC dalam permainan single Nunchaku. Nah, seperti itu kisah saya di tahun 2016. Alur cerita berlanjut ke tahun 2017. Waktu itu pertama kali saya mengikuti event Gathering Nasional Indonesia Nunchaku Club yang diikuti oleh seluruh praktisi Nunchaku yang tergabung dalam Indonesia Nunchaku Club atau INC seluruh Indonesia. Dan saat itu saya masih juga sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan, yaitu diremehkan. Tapi saya terima semua itu dengan lapang dada, dan saya juga sadar karena memang saya ini anggota baru. Namun kehormatan menghampiri diri saya saat saya dan tim saya menjadi juara satu lomba koreografi Nunchaku yang diadakan saat event tersebut. Saya yang dibantu oleh teman-teman saya, tepatnya 2 teman saya yang sudah senior, waktu itu berhasil menjadi juara satu lomba koreografi Nunchaku. Nah, mulai saat itu teman-teman saya yang sudah senior pun mulai menghargai saya. Dan di tahun 2017 saya singkat cerita sudah mendapatkan gelar Nunchaker Double atau Master Nunchaku dari Indonesia Nunchaku Club dengan permainan Nunchaku Double atau memainkan dengan 2 Nunchaku. Oke, alur cerita berlanjut ke tahun 2018. Di tahun 2018 ini saya dipercaya untuk menjadi Menteri Region dan Urusan Khusus Indonesia Nunchaku Club. Tugas saya mengkoordinir cabang-cabang INC atau region-region INC dari mulai Indonesia paling barat sampai Indonesia paling timur. Nah, ini semua berkat dukungan dari teman-teman saya. Terima kasih teman-teman di Indonesia Nunchaku Club. Dan masih di tahun 2018, INC Kendal atau tempat latihan saya, Indonesia Nunchaku Club Regional Kendal, menjadi tuan rumah Gathering Nasional Indonesia Nunchaku Club tahun 2018. Oke, berlanjut ke tahun 2019. Di awal tahun 2019, saya memutuskan untuk membangun channel YouTube, yaitu channel kesayangan kita semuanya ini, channel Nunchaku Indonesia. Karena berangkat dari keresahan saya waktu itu, saya melihat banyak sekali teman-teman yang mengupload video tentang Nunchaku, tapi mereka tidak mengkhususkan video tersebut dalam satu channel yang khusus membahas tentang Nunchaku. Akhirnya saya putuskan untuk membuat channel yang mengkhususkan materi tentang Nunchaku, dan bisa dibilang
channel Nunchaku Indonesia merupakan pelopor channel Nunchaku di Indonesia. Namun awal-awal saya mendirikan channel Nunchaku Indonesia ini juga tidak berjalan mulus. Saya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan. Seperti suatu saat saya men-share link channel Nunchaku Indonesia ini ke Facebook, dan kebetulan waktu itu channel ini belum memiliki video. Dan salah satu teman saya yang sudah senior mengatakan kepada saya, channelmu ini channel apa? Channelmu ini channel nggak ada videonya. Channelmu ini channel jebakan Batman. Saya dibilang seperti itu. Namun karya tetap berlanjut. Dan akhirnya channel Nunchaku Indonesia bisa terus berkarya dan bisa terus membantu teman-teman Sobat Nunchaku Indonesia dalam berlatih Nunchaku sampai saat ini. Alur cerita berlanjut ke tahun 2020. Seperti yang semua kita tahu, di tahun 2020 ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu COVID-19 yang sudah berhasil meluluh lantahkan semuanya, termasuk pekerjaan saya. Di awal tahun 2020 saya dipecat dari tempat saya bekerja, tepatnya di bulan Februari 2020. Stres saya, padahal beberapa bulan lagi dari bulan Februari saya akan menikah. Betapa stresnya saya waktu itu. Mau nikah, dipecat dari kerjaan. Akhirnya saya nggak tahu saya harus melakukan apa. Nah, akhirnya saat termenung, senior-senior saya di Indonesia Nunchaku Club, di INC, memberikan dukungan kepada saya untuk fokus berjualan Nunchaku. Karena sebenarnya saya berjualan Nunchaku udah dari tahun 2016 akhir. Karena saat itu saya berjualan Nunchaku hanya sebagai sampingan, jadi tidak saya prioritaskan. Nah, karena di tahun 2020 ini saya kepepet, saya di PHK, saya dipecat. Akhirnya saya khususkan, saya fokus untuk berjualan Nunchaku. Nah, dan alhamdulillah di bulan Maret 2020 channel Nunchaku Indonesia, channel kesayangan kita semua ini sudah berhasil memetik buah AdSense. Dan alhamdulillah bisa untuk menyukupi kebutuhan saya sehari-hari bersama istri saya. Ditambah dengan penjualan dari Nunchaku, hasil penjualan Nunchaku yang bisa untuk menunjang kehidupan saya dan keluarga sehari-hari. Oke, Sobat Nunchaku Indonesia, seperti itulah perjalanan karir saya di dalam dunia pernuncakuan. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk Sobat Nunchaku Indonesia dimanapun kamu berada. Pesan-pesan saya, pertama, jangan menyerah untuk menggapai mimpi. Yang kedua, jangan pernah kita mudah untuk meremehkan seseorang, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Oke, Sobat Nunchaku Indonesia, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.